Setelah tim konon katanya mengeksplorasi gedung pertama dan mengalami hal-hal di luar nalar, tim pun bergegas menuju ke gedung selanjutnya yang konon katanya lebih banyak menyimpan misteri dari gedung pertama tadi. Cuaca di sini pengap ya menurut saya, antara panas atau gimana. Sekarang saya berada di gedung utama, pemirsa. Di gedung utama dari pabrik Cipetir ini lebih besar dari gedung yang kedua. Terlihat ada mesin-mesin yang sangat besar di sini. Mungkin kalau saat ini kayak mesin penggiling sepertinya. Kalau dilihat dari bentuknya, berputar dan menggiling sepertinya di bagian sini. Baunya pun di sini masih tercium sekali, bau karet-karet terbakar di area sini. Saya akan coba ke atas pemirsa, seperti biasa perlahan-lahan, karena seperti pemirsa tangganya pun sudah bengkok di sini. Oh, barusan saya memegang tangga ini dan ternyata masih ada bekasan-bekasan dari karet atau minyak. Ya, ini kondisi pabrik dari bagian atas. Penjaga di sini juga mengatakan harus berhati-hati karena sudah banyak bagian pabrik yang rapuh. Ya, seperti barusan berjalan saja bunyi pemirsa. Ada kayak seperti tangki, saya tidak tahu fungsinya apa. Seperti yang bisa lihat, sudah banyak lubang di sini, menandakan memang pabrik ini sudah sangat tua. Jadi ini kondisi pabrik di bagian atas di gedung yang utama. Saya mulai merasa pusing, bisa nggak tahu kenapa. Oke, saya akan coba ke bawah lagi untuk mengeksplor bagian sana. Sini ada tangga, bisa. Saya akan coba turun lewat sini. Sepertinya masih kuat. Perlahan-lahan. Sudah berbunyi pemirsa tangganya. Memang bahaya sekali di sini, harus sangat berhati-hati dan tidak boleh sembarangan. Karena memang bangunannya sudah sangat tua. Dan banyak pipa-pipa di sini. Ini juga saya melihat seperti tempat penggilingan mungkin. Saya coba melalui. Ya, di sini ada tiang pemirsa. Saya harus sedikit menunduk untuk melewatinya. Seperti yang pemirsa dengar, sepertinya ada angin pemirsa. Barusan ada angin pemirsa dari sini. Angin yang bertiup saja sudah genteng-gentengnya sudah pada bunyi pemirsa. Meski tim konon katanya kerap mendapat hal-hal di luar nalar yang sulit dijelaskan, eksplorasi teruslah berlanjut untuk menguak lebih dalam misteri dari pabrik karet di Sukabumi tersebut. Ya, ini kondisi di bagian bawah. Di sini saya melihat seperti ada lapangan bulu tangkis ya. Mungkin untuk para pekerja dulu di sini berolahraga. Ada mesin yang sangat besar di sini saya lihat.
Di sini baunya seperti bau minyak. Kata penjaga di sini memang suara genteng tadi sampai goyang gitu baru pertama kali, padahal dia sudah menjaga lama tempat ini. Saya ada kunci, saya akan coba buka. Tadi suaranya berasal dari sini, pemirsa. Bunyi apa lagi itu? Bunyi apa lagi itu? Seperti yang bisa dengar tadi ada suara. Oke pemirsa, ini masih di gedung yang saya bilang kedua. Lebih dingin. Saya akan coba masuk. Barusan ada kayak pasir jatuh di bagian situ. Itu binatang, saya kurang tahu. Tapi ini kondisi di dalam ruangan sini emang suasananya berbeda. Lebih lembab dan lebih dingin dibandingkan tempat-tempat yang lain. Dan di sini juga perasaan saya lebih enak, lebih merinding ketimbang di tempat-tempat lain. Ya mungkin ini bagian belakang dari pabrik karet Cipetir deh. Saya masih penasaran suara tadi pemirsa. Saya pikir itu biasa terjadi, tapi barusan penjaga di sini mengatakan bahwa baru pertama kali ada suara-suara seperti itu. Mungkin saya mengganggu atau gimana, saya tidak tahu. Percaya tidak percaya. Saya kunci lagi ini. Saya kunci. Dan setelah menjalani eksplorasi yang cukup panjang di pabrik karet Sukabumi tersebut, tim konon katanya pun menyimpulkan bahwa kesan mistis memang hadir menyambangi tim konon katanya di awal memasuki area pabrik tersebut. Meski saat itu eksplorasi dilakukan siang hari, namun tetap saja aura berbeda tetap dirasakan oleh tim hingga membuat bulu kuduk merinding. Dari eksplorasi sudut demi sudut beberapa bangunan pabrik, tim konon katanya juga sempat dikagetkan dengan gaduhnya tiupan angin kencang yang datang secara tiba-tiba. Di mana membuat seng penutup atap yang sudah rusak tersebut riuh. Mungkin hal itu biasa bagi tim konon katanya. Namun, berbeda dengan jawaban penjaga pabrik, di mana suara riuh angin kencang tersebut baru pertama kali ia jumpai ketika tim konon katanya menjalani eksplorasi kemarin. Meski disambut dengan suara-suara mistis hingga angin kencang yang datang secara tiba-tiba, namun cerita mengenai hal mistis bahwa pabrik karet tersebut ditunggui oleh sosok-sosok misterius seperti sosok nenek, sosok ular berkepala manusia hingga sosok anak kecil tidak dijumpai oleh tim konon katanya dalam penelusuran pabrik tersebut. Tim hanya melihat banyaknya mesin-mesin produksi pengolah karet yang kurang terawat, yang ditunjukkan kondisinya yang mulai berkarat.